Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya sangat bersuka cita kita boleh sama-sama kembali lagi di PPNet malam hari ini Bapak Saudara. Mari saja kita semua untuk kita satukan hati kita. Kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami ada di malam hari ini. Untuk kami boleh sama-sama Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan bukan jadi sekedar malam yang biasa Tuhan. Bukan jadi sekedar rutinitas kami boleh mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada iman yang semakin dikuatkan dalam setiap kehidupan kami. Ada kekuatan yang baru Tuhan boleh limpahkan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, itu semua terjadi ketika kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Ajar kami malam hari ini Tuhan. Kami punya iman percaya sama Engkau Tuhan. Kami boleh andalkan Engkau Tuhan 100% dari hidup kami Tuhan. Kami boleh andalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini jadi bagian kami. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman-Mu katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan iman-Mu nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Panggil namanya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Bersama katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau sertaku. Bersama nyatakan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari panggil Dia. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sambil angkat tanganmu, nyatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Satu janjimu ya Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari nyatakan dengan iman percayamu, katakan, ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, oh, Engkau meneguhkanku, bakal menolongku. Kami nyatakan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, sambil angkat tanganmu, nyatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari nyatakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, ya radabaya shantaradabo. Mari sembah Dia. Kami pegang janji-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kau Allah yang takkan pernah tinggalkan setiap kami. Kami nyatakan iman percaya kepadamu Tuhan. Malam hari ini ada iman yang dikuatkan.
ada pemulihan terjadi di hidup kami Tuhan. Shikira baya syanta karala barala barala barala. Shikira barala 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 barala. Terima kasih Kau pegang tangan kami Tuhan hari ini. Shikira barala 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 barala. Shikira barala 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 barala. Shikira barala barala baya syanta karala boy. Kira da 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 da. Oh, shakara barala. Shikira barala barala barala. Shikira barala 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 barala. Biar kami boleh nyatakan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami andalkan Engkau Tuhan. Shikira barala barala barala. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Oh, syakara barala barala. Oh, rakara baya syanta karala barala barala. Shikira barala 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 barala. Oh, syakara barala barala. Kalau hari-hari ini kami jadi takut Tuhan, kami mau pegang janji-Mu Tuhan malam hari ini. Kau tetap pegang tangan kanan kami Tuhan. Gak pernah biarkan kami jatuh, bahkan sampai tergeletak Tuhan. Kami pegang janji-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami pegang janji-Mu, Kau sertai setiap kami Tuhan. Shikira barala 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 barala. Oh, rakara baya syanta karala barala. Shikira barala 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 barala. Oh, rakara barala barala baya syanta karala barala. Shikira barala 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 barala. Shikira barala 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 barala. Oh, rakara baya Shikira barala 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 barala. Oh, shakara la 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 la. Shakara baya shanta karala barala barala barala. Shikira barala barala barala. Shikira barala barala barala. Shikira barala barala baya shanta karala barala 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 barala. Oh, shakara barala 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 barala. Shikira barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Kau tetap mengasihi setiap kami. Sehingga Engkau gak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Shikira barala baya syanta karala barala barala barala. Shikira barala 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 baya syanta. Kalau hari-hari ini kami jadi takut Tuhan, biar kami boleh nyatakan iman kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak kita semua sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Sambil kita katakan Yesus. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari nyatakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, sambil
nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi. Oh ada kemenangan demi kemenangan terjadi atas kami Tuhan. Yesus memegangku. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari nyatakan, Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku tuh, Yesus memberiku kemenangan. Satu kali lagi nyatakan, Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama nyatakan, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Dengan imanmu nyatakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, oh, there is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Mari sambil berikan tepuk tangan, nyatakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Yes, there is who you are. Say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, mari nyatakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Bersama-sama nyatakan, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Yes, you never stop. Mari sama-sama nyatakan,
Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Oh, mari nyatakan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. Mari sama-sama tanpa musik, sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi nyatakan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop Satu kali lagi, mari sama-sama nyatakan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop Katakan you never stop working. 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 Oh, mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun kami belum lihat, sekalipun kami belum rasakan Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Dan kami gak pernah ragukan setiap hidup kami mengandalkan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini ada iman yang semakin dikuatkan Tuhan di dalam Engkau. Kami gak perlu takut, kami gak perlu bimbang. Karena ada sukacita yang Tuhan boleh berikan atas setiap kehidupan kita Bapak Saudara. Mari sama-sama yang percaya, berikan tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan kita Bapak Saudara. Lebih lagi berikan tepuk tangan sambil sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Supaya kita yang bersuka cita bisa lambaikan tangan kita Bapak Saudara. Haleluya, yang bersuka cita sama-sama saja kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan buat hidup kita. Amin Bapak Saudara. Yang percaya satu kali lagi bisa berikan tepuk tangan sambil sorakan haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama nyatakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Lebih lagi katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sambil menari buat Tuhan kita katakan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Katakan. Ku masuki gerbangnya
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Satu kali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Mari sambil lambaikan tangan kita katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Lebih lagi katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Mari sambil berikan tepuk tangan katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia berikan sukacita buat setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita mau sama-sama tinggikan Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar segala pujian syukur kita mau sama-sama naikkan malam hari ini hanya buat Dia. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Mari lebih lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Sambil angkat tangan kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kayak bersuka cita Tuhan malam hari ini karena Engkau Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya mau ajak kita semua sambil menari katakan, soraklah haleluya,
soraklah, haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Yes, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Biar musik naikkan pujian ini, sama-sama berikan tepuk tangan yang bersuka cita. Biar kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Biar kami boleh naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau. Katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sambil bergerak ke kanan dan ke kiri, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Satu kali lagi, katakan haleluya. Yang percaya sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita malam hari ini. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan akan Engkau Tuhan. Sehingga hati kami Tuhan tidak lagi didapati ketakutan dan kebimbangan. Karena kami sepenuhnya Tuhan bersuka cita karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami boleh semakin percaya sama Engkau. Ajar kami untuk kami boleh semakin merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami andalkan Engkau Tuhan Yesus. Bersama katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sambil angkat tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
Katakan sekalipun aku Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari nyatakan aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi katakan aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi nyatakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Satu kali lagi sama-sama nyatakan aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan-Mu Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap iman yang Tuhan boleh berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh bersuka cita karena Engkau jadi penolong setiap kehidupan kami. Jadi sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami sama-sama akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami, pakai juga hamba-Mu yang kami menyampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam setiap doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang omnipresence. Engkau Tuhan yang bisa menjamah dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada. Engkau hadir dan Engkau siap untuk menolong umat-Mu. Marilah Tuhan, berbicaralah Kau kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBI Tanjung Duren. Saudara sudah sekian lama saudara ada di dalam masa pandemi yang sangat-sangat tidak disukai oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, saya ingin menyampaikan di tengah krisis ini, saya ingin menyampaikan bagaimana saudara dan saya memang ditetapkan Tuhan untuk bisa thriving in the crisis. Tetap bisa bertumbuh, dan bertumbuh bukan hanya bertumbuh, tapi bertumbuh subur di tengah krisis. Mari kita membuka bersama di dalam Mazmur pasal 92. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan menjadi segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis dengan jelas bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, dan dia akan tumbuh subur seperti pohon aras dari Libanon. Saudara, kenapa Alkitab menulis orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur? Berarti di tengah-tengah krisis Tuhan berjanji bahwa saudara bisa tetap bertumbuh. Saudara bisa bukannya bertumbuh, tapi saudara bisa bertumbuh subur sekalipun di tengah masa krisis. Dan pemazmur ini berkata, kenapa dia memberikan janji ini kepada kita? Di dalam Mazmur pasal 92 ayat 16 dikatakan, Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Berarti dia mau menggaransi bahwa apa yang dia sampaikan, yang dia janjikan kepada saudara adalah janji yang benar. Pertanyaannya, mungkin ada di antara saudara, Pak, saya di tengah krisis justru tidak bertumbuh. Justru saya sudah hampir setengah mati, setengah hidup, setengah mati. Ayo mari kita selaraskan kembali. Bukan firman Tuhan yang harus saudara turunkan, tapi iman saudara yang harus di-upgrade, sehingga kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Dan bahkan dikatakan, saudara, di tengah-tengah krisis, semua, kalau saudara tahu ada 4 musim kalau di sini tidak ada 4 musim ya. Kalau di Israel ada 4 musim. Dan justru di tengah-tengah masa autumn, semua daun itu harus diturunkan. Semua daun harus dilepaskan, sehingga saudara kalau pergi ke masa autumn atau masa-masa gugur, itu semua saudara justru daun-daun digugurkan, dan dengan sengaja untuk apa? Mempersiapkan diri pada masa winter. Tetapi yang Tuhan sampaikan, justru orang benar akan bertunas, bukan gugur. Justru akan bertunas. Artinya memang hidup, bukan cuma hidup, memang bukan setengah mati, setengah hidup, tapi benar-benar hidup. Nah, kalau saudara dan saya belum mengalaminya, saudara tidak boleh menurunkan derajat daripada kebenaran firman, tapi saudara yang harus upgrade. Nah, saya ingin supaya saudara kita belajar lebih dalam kenapa Tuhan berjanji demikian. Pohon korma itu adalah pohon yang memiliki spesies famili dari palem. Dan atau family, kalau kita tahu ya, ada spesies, atasnya ada genus, dan kemudian di atasnya family. Family dari pohon korma ini banyak jenisnya, seperti kelapa sawit ya. Tetapi yang bisa tumbuh subur di padang gurun hanya satu jenis, yaitu pohon korma. Pertanyaannya, kenapa pohon korma ini kok bisa tumbuh subur? Saudara kalau tanam misalnya palem dari Indonesia, saudara tanam di tempat yang kering, di padang gurun tidak akan pernah bisa tumbuh. Tetapi ada jenis family, palm family yang bisa tumbuh di sana, yakni
pohon korma. Saudara, ini saya ambil apa itu dia spesiesnya, kalau saudara pengen tahu, Phoenix dactylifera. Genusnya Phoenix, familynya Arecacea. Kalau saudara tahu jenis ini, family ini banyak sekali, tapi spesies Phoenix dactylifera ini yang tahan ada di padang gurun. Kenapa sih Pak pohon korma itu bisa tumbuh dan berbuah lebat di padang gurun? Ini pertanyaannya ya. Kenapa yang lain tidak dan dia bisa tumbuh? Alasan yang pertama, karena memang benihnya disiapkan Tuhan untuk tumbuh di padang gurun. Apa artinya? Tuhan berkata orang benar itu seperti pohon korma. Artinya benih orang benar itu memang sudah disiapkan, dia kuat dan dia tahan ada di padang gurun. Jadi saudara dan saya disiapkan Tuhan, saudara tahan di masa padang gurun. Bahkan bukan mati, bukan layu, bukan gugur, tapi justru bertunas. Apa artinya bertunas saudara? Bertunas itu artinya mulai tumbuh dan hidup. Jadi dengan kata lain, Anda punya benih yang spesial, yang khusus untuk saudara bisa tumbuh di tempat atau di masa-masa krisis. Saudara, benih korma bisa tahan di padang gurun, sama seperti benih ikan bisa tahan di air. Benih-benih yang lain bisa tumbuh di tempat yang kering, tetapi saudara ada juga yang bisa tumbuh ada di ikan didesain benihnya bisa ada di air, dan demikian burung bisa ada di udara. Nah saudara bagaimana? Saudara bukan didesain di air, bukan didesain di udara, tapi saudara didesain untuk tahan di padang gurun. Wow, apa artinya? Artinya memang ini adalah tes iman kita. Tes benih itu apa? Benih korma atau benih krokot. Kalau krokot letoy di masa krisis. Tapi kalau korma, untung saudara, Tuhan berkata kamu itu seperti pohon korma, bukan pohon krokot. Untungnya ya. Terus yang kedua, kenapa sih kok pohon korma ini kok bisa tumbuh subur Pak? Yang kedua alasannya adalah karena persiapan tanamnya dia memang beda saudara. Berbeda perlakuannya dengan benih-benih yang lain. Pak, apa saja sih perlakuan yang berbeda? Pertama, saudara kalau melihat bagaimana preparation daripada orang-orang yang mau menanam pohon korma, nomor satu, biji itu dibersihkan supaya tidak ada penyakit dan tidak ada kuman yang menempel di dalam benih. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan mau supaya saudara tahan dan kuat ya, tidak digerogoti penyakit di pada masa padang gurun, dan Anda tidak loyo dan tidak lesu. Maka Tuhan mau supaya saudara dibersihkan. Apa itu artinya dibersihkan Pak? Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8, Tuhan berkata gini, ya, ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong, tapi yang berbuah dibersihkan. Saudara dan saya memang harus dibersihkan dari semua jenis hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, supaya saudara tahan di masa-masa yang sukar. Lalu yang kedua, B ya, bagian B, 2B. Dia benih ini disemai supaya bijinya pecah sehingga bisa tumbuh pohon korma yang kecil. Dia sengaja harus disemai. Kenapa sih Pak harus disemai? Saudara, kalau biji itu saya taruh di atas mimbar ini, maka dia akan tetap satu biji. Sedangkan Tuhan ingin saudara dan saya berbuah. Itu sebabnya bagaimana caranya berbuah. Kalau saudara pengen lihat pohon korma berbuah, nggak ada cara lain, dia harus rela disemai di tanah, dan dia harus rela pecah. Katakan bersama saya, pecah. Pecah itu artinya mesti mati bagi dirinya, dan dia tidak boleh lagi hidup bagi dirinya sendiri. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata, Rasul Paulus berkata, aku hidup tapi bukan untuk diriku, tetapi aku hidup untuk Kristus yang hidup dalam hidupku. Wow. Nah saudara, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 lebih jelas lagi berkata,
Galatia 2 ayat 19 dan 20. Tuhan juga pengen bertanya kepada saudara, maukah saudara dipecahkan supaya kita terbiasa hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan. Nah, kalau saudara hidup bukan bagi dirimu sendiri, berarti Anda hidup untuk tujuan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Norman Vincent Peale. Dia berkata, the man who lives for himself is a failure. Orang yang hidup bagi dirinya sendiri, dia gagal. The man who lives for others has achieved true success. Jadi orang yang hidupnya bagi orang lain atau untuk orang lain pada tujuan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia sukses, dia mencapai sukses yang sejati atau sukses yang sesungguhnya. Jack Pundem dia berkata begini, when we receive from God and hold on what we have received selfishly, we die spiritually. Jadi kalau kita menerima dari Tuhan dan kemudian kita memegangnya dan kita menerimanya hanya untuk diri kita sendiri, sebenarnya apa yang terjadi? Kita sudah mati secara rohani. Saya berdoa supaya saudara hidup di tengah-tengah krisis, supaya saudara hidup. Memang Tuhan berbeda caranya, cara menolong saudara supaya saudara hidup dengan cara orang dunia ini supaya saudara hidup sangat berbeda. 2C, bagaimana caranya benih ini disiapkan? Pada waktu ditanam di padang gurun, dia diberikan beban. Jadi bijinya itu pada waktu ditaruh di tanah saudara, dia langsung ditaruh beban. Yang jenis yang lain bisa langsung tumbuh, tapi khusus untuk pohon anggur ini, pohon kurma ini, benihnya itu tidak diizinkan langsung tumbuh. Kenapa saudara? Sebab kalau dia langsung tumbuh, akarnya tidak ke dalam. Kalau akarnya tidak ke dalam, apa yang terjadi saudara? Kalau akarnya tidak ke dalam, yang terjadi adalah pada waktu nanti dia ada, karena di padang pasir ada angin, ya toh, dia bisa terbang bersama-sama dengan angin. Makanya ada istilah gone with the wind. Tuhan tidak mau saudara dan saya ini hilang dengan macam-macam pencobaan dan macam-macam angin pengajaran yang susah, yang rusak. Tuhan ingin supaya saudara dan saya tegak. Itu sebabnya diizinkan dikasih beban. Makanya saudara kalau dikasih beban mesti bersyukur. Ya kadang-kadang dikasih beban oleh Tuhan mesti kamsia 12 kali. Supaya apa? Akar kita kuat. Akar di dalam Kristus kita kuat. Sama seperti pohon kurma, dia kuat. Setelah dia bisa kuat melewati beban yang diberikan oleh sang petani itu, barulah dia daunnya bisa keluar. Demikian Tuhan kadang-kadang mengizinkan beban ada dalam hidup kita supaya saudara dan saya bisa perkasa. Nah saudara, saya ingin menyampaikan ada seorang hamba Tuhan namanya Robert Theo. Dia berkata begini, oh ya, Tuhan izinkan beban dan krisis terjadi dalam hidup kita tujuannya supaya saudara tahan di masa sukar. Seperti tadi yang saya jelaskan. Robert Theo dia berkata begini, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. So don't give up. Artinya semua kesukaran, kesulitan, hidup yang susah, yang struggle, itu sebenarnya Tuhan sedang mendevelop apa saudara? Kekuatan yang sedang Tuhan bangun untuk hidup saudara di masa yang akan datang. So don't give up. Jangan menyerah. Ada beberapa alasan kenapa orang benar itu diumpamakan seperti pohon korma. Alasan pertama, pohon korma itu tahan dia. Alasan pertama, dia tahan di padang gurun. Artinya apa saudara? Artinya korma itu memang didesain oleh Tuhan bisa tahan di masa sukar atau di masa krisis. Jadi saudara, kalau Tuhan berkata kamu itu adalah pohon korma, jadi artinya orang lain sudah kolaps, orang lain sudah jatuh, orang lain sudah gugur, saudara masih tegak berdiri. Itulah korma. Dan yang kedua,
Kenapa alasannya pohon korma kok bisa tahan di masa krisis? Yang kedua, kenapa orang benar itu diumpamakan seperti pohon korma? Karena pohon korma itu, saudara, buahnya manis. Kalau saudara belum pernah beli pohon korma, ya, yang fresh, saudara pergi ke Israel. Kalau saudara pergi ke Israel, nitip sama yang pergi ke sana, dan saudara beli buah korma yang fresh. Kalau mau yang enak, yang besar, namanya jenis mojul. Jenis ini, saudara, kalau saudara dan saya makan tanpa dikasih gula, itu makan aja manis sekali. Apa artinya buat saudara dan saya? Kita orang percaya juga harus memiliki 9 buah roh yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang lain. 9 buah roh yang manis ini artinya saudara dan saya harus memiliki karakter Kristus. Saudara ya, di tengah pandemi seperti ini, saudara, angka pertengkaran meningkat tajam. Bukan yang angka pertengkaran, sampai angka perceraian meningkat tajam. Wow. Padahal sebenarnya Tuhan ingin supaya saudara dan saya menghasilkan buah yang manis. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri. Tuhan pengen di tengah krisis itu semua muncul. Pak, karakter itu apa? Karakter adalah sifat dasar yang saudara dan saya diberikan oleh Tuhan, tapi waktu dites, Tuhan pengen lihat respon saudara di tengah krisis, di tengah tekanan. Itulah yang namanya karakter. Jadi saudara kalau berkata orang ini karakternya bagus, bukan pada waktu dia dalam keadaan enak. Lihat dia di tengah masa sukar hidupnya, apakah dia tetap bisa menghasilkan buah-buah roh yang manis di tengah dunia ini. Saudara, di tengah-tengah seperti ini, saya membuka kelas namanya transformasi keluarga atau family transformation. Kenapa? Sebab perceraian di Eropa meningkat, perceraian di Amerika meningkat di masa pandemi ini. Dan bukan hanya itu, perceraian di Indonesia juga meningkat sampai ngantri, saudara. Meningkat tajam. Kenapa? Karena buah rohnya hilang, kesabarannya hilang, kesetiaannya hilang. Saya berdoa supaya saudara tetap setia kepada pasangan saudara. Dan itu bukti bahwa di tengah dunia, Pak, tapi dia nggak bawa duit. Cinta kita waktu masuk dalam pernikahan, kita nggak bilang aku akan setia kepadamu kalau kamu bawa uang. Enggak, kita setia bawa uang apa tidak, sakit atau sehat. Biarlah kita tetap setia sampai garis akhir, saudara. Buahnya manis. Anda juga punya benih unggul. Orang yang ada di sekitar Anda sedang menunggu buah pelayanan saudara. Dia menanti buah pelayanan saudara berdasarkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi apa artinya? Tuhan sedang menanti buah-buah yang saudara keluarkan. Banyak buah yang harusnya saudara keluarkan. Saudara, saya mau cerita ya. Kenapa Tuhan tetap menyampaikan bahwa saudara adalah pohon kurma? Karena pohon kurma itu punya benih yang berbeda. Benihnya unggul, makanya dia tahan. Saudara juga sama. Dari sekian banyak miliar sperma dari orang tua kita, bapak kita, maka saudaralah yang bisa hidup. Artinya saudara adalah benih pilihan demikian rupa sehingga saudara bisa mengalahkan semua sperma yang sekian miliar, mungkin puluhan atau ratusan miliar yang tidak bisa jadi manusia. Dan sekarang dia bisa jadi, dan saudara jadi manusia. Artinya saudara adalah benih yang tahan, yang sudah melewati masa-masa yang sukar. Dan kenapa Tuhan berkata orang benar itu seperti pohon korma? Karena memang harus menghasilkan buah yang subur di dalam. Karena apa saudara menghasilkan buah yang manis? Karena di dalam buah itulah sesungguhnya Tuhan menaruh masa depan saudara. Saudara, pohon korma itu
Dia tidak batangnya yang dijual. Yang dijual itu buahnya. Dan orang datang mendekati pohon kurma karena buahnya yang manis. Dan Tuhan itu Tuhan tunggu buah yang dari saudara. Saudara sudah sekian lama mengikut Tuhan. Buah apa? Macam-macam buah yang ditunggu Tuhan. Buah pelayanan saudara, buah jiwa-jiwa, buah roh, buah pertobatan. Tuhan sedang tunggu. Apakah hidup saudara jauh lebih bagus dari sebelum krisis? Tuhan tunggu loh. Tuhan nantikan saudara. Saudara, dan justru di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan menaruh buah itu adalah masa depan kita. Saudara pernah mengenal, saudara mungkin ya, Kolonel Sanders. Sampai pensiun Anda tidak mengenal. Tapi kapan dia terkenal? Ketika dia menolong orang lain. Ingat ya, ini pelayanan dia. Kalau dulu dia tugas menjadi tentara, tapi sekarang dia menjadi pelayan, menolong orang lain yang pergi ke bengkel, menolong mereka, kasih makan. Dan sejak itu ayamnya terkenal dari kota namanya Kentucky. Dan sekarang dia menjadi terkenal, hebat, hanya gara-gara dia menolong. Mother Teresa, saudara juga tahu, orang tidak tahu sampai kapan dia menghasilkan buahnya. Waktu dia pergi ke Kalkuta, baru orang lain tahu. Makanya dia berkata begini, ini kata Mother Teresa, the fruit of prayer is faith, the fruit of faith is love, the fruit of love is service. Jadi buah daripada doa adalah iman, buah daripada iman adalah kasih, dan buah daripada kasih adalah pelayanan. Dia kapan mulai terkenal, kapan dia mulai diketahui oleh banyak orang? Waktu dia melayani. Coba saudara mulai sekarang, saudara layani orang lain dengan setia, dengan tekun. Saudara tidak usah ngomong kanan kiri orang, Tuhan yang akan membawa saudara naik. Kenapa? Karena memang orang itu dikenal dari buahnya, buah hasilnya. Cobaan kalau nggak percaya. Siapa yang pernah tahu Mother Teresa? Mother Teresa mulai dikenal ketika dia mulai merawat orang yang sakit, dan ketika dia lihat orang-orang kusta dan dia tidak membiarkan mereka, dan kemudian kasihnya melampaui daripada sakit. Dia tidak takut ketularan. Di saat seperti itulah mulai dia dikenal di seluruh dunia. Bahkan kematiannya saudara tahu, dia sampai diarak layaknya seorang presiden yang meninggal. Saudara, saya mau beritahu ya, waktu saudara mati dipanggil Tuhan atau saudara meninggal, maka sorga menyiapkan bala tentara untuk menyambut saudara yang sudah menghasilkan buah bagi pelayanan jiwa-jiwa yang lain. So that's why keluarkan semua karunia, talenta yang Anda punya, supaya saudara seperti yang Tuhan kata, jadi pohon, jadi buah kurma yang manis. Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis. Dia berkata begini, hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Jadi kadang-kadang masa sukar itu seringkali disiapkan oleh Tuhan untuk menyiapkan orang yang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Kenapa kok saudara bisa mengerjakan yang luar biasa? Karena Anda punya Tuhan yang luar biasa. Bagian 2 yang terakhir, bagian D, buah itu adalah hasil sebuah proses dari benih. Pohon bertumbuh dan akhirnya berbuah. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau menghasilkan buah yang banyak, maka saudara jangan ngeluh kalau diproses. Karena buah itu adalah hasil proses pecahnya biji, tumbuhnya pohon, lalu kemudian daunnya lebat. Setelah daunnya lebat baru berbunga. Bunga juga nggak keluar pohon, bunga ada yang rontok juga. Baru keluar buah, buahnya kecil, baru buahnya matang. Apa artinya sih buat saudara? Proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Karena Dia sedang latih saudara untuk apa? Untuk saudara bisa tahan di tengah masa krisis. Saya berdoa, ada orang yang mengeluh, kadang-kadang berkata begini, kenapa sih proses ini datang? Kenapa? Ini dengarkan.
Saudara, pandemi ini, krisis ini sebenarnya adalah sebuah ujian iman dari semua orang percaya. Supaya saudara hidup sekarang ini live by sight or you live by faith. Saudara hidup karena melihat atau saudara hidup karena percaya. Waktu saudara hidup karena percaya, Tuhan akan melihat di tengah pandemi sekalipun selama saudara percaya, saudara bisa lihat mujizat yang besar terjadi dalam hidup kita. Buah-buah itu apa sih Pak? Buah itu juga adalah ide kreatif yang Tuhan berikan atau pekerjaan asli atau panggilan asli yang sudah didesain Tuhan sejak semula. Kalau Anda membaca Efesus pasal 2 ayat 10, Tuhan mendesain saudara sedemikian rupa untuk apa? Untuk saudara dan saya memenuhi panggilan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ini saya sebut sebagai pekerjaan asli atau destiny hidup kita. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan. Wow. Saudara, ini yang terakhir ya. Kenapa orang benar diilustrasikan sebagai pohon korma? Sebab pohon korma itu dia punya pelepah daun yang lebar. Wow. Dan dia karena saking lebarnya, maka ketika ada kafilah berjalan, maka dia haus, dia lelah, dia pengen istirahat. Makanya pelepah itu adalah tempat peristirahatan atau tempat perteduhan. Tuhan itu ingin saudara bukan cuma bertahan di tengah krisis, bukan cuma menghasilkan buah, tapi Tuhan ingin juga supaya orang yang lemah di sekitar saudara, saudara itu menjadi pelepah. Saudara itu menjadi naungan buat orang-orang yang susah, naungan buat orang-orang yang tidak beruntung, yang lemah, yang lagi haus, yang lagi terhuyung-huyung, hidupnya putus asa. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih Bapak kok mikirin orang miskin sedemikian rupa? Saudara, awalnya kita bisa menolong orang miskin dengan memberikan apa? Pelayanan, free medication, pengobatan gratis. Nyekolahin anak mereka. Habis disekolahin, lalu satu hari dia bertanya, kenapa kok kamu perhatian kepada kita? Lalu saya jawab, saya beritahu kepada jemaat, kalau kamu ditanya ini, kamu mesti jawab. Lalu dia berkata, semua karena kasih Kristus. Lalu kemudian orang-orang yang dilayani itu, saudara, tadinya bukan orang Kristen, banyak mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia bilang karena kasih Kristus, maka dia bilang, aku minta dong kasih Kristus. Waduh, pada waktu dia bilang begitu, saya ajari mereka, layani sampai dia terima Tuhan Yesus. Waktu dia terima Yesus, pelayanan kita mulai meningkat. Tadi dari 10 orang jadi 20 orang, jadi 30 orang. Saudara, di tengah krisis ini, saudara itu bertumbuh. 100, 200, akhirnya sampai ribuan orang. Pertanyaannya, Pak, setelah ribuan orang apa tetap diperhatikan? Lebih lagi diperhatikan. Waktu dia ke gereja, kita perhatikan angkotnya. Dia pergi naik angkot, kita perhatikan. Karena memang kita harus menjadi tempat perteduhan bagi mereka. Lalu mereka pulang dalam keadaan mereka ada yang bisa bekerja, kita carikan pekerjaan. Ada yang belum bekerja, kita carikan alternatif, jualan sabun, bisa pulang dapat makanan. Tapi yang nggak bisa semuanya kita kasih sembako. Perhatian itu menjadi tempat perteduhan buat mereka. Saudara, satu hari saya heran sekali bahwa dari mereka sangat-sangat membutuhkan. Dan satu peristiwa yang sangat menggaris di hati saya, dan saya tidak lupa sampai ini. Karena ada orang gara-gara dia tidak dapat sembako, maka dia ingin mengakhiri hidupnya dengan anak-anaknya dengan minum baygon. Dan kemudian ketika dia ditelepon salah satu full timer kita, kemudian dia cerita dan kemudian sambil nangis dia lari nih pendoa ke tempatnya karena tidak bisa diajak bicara, dia lari ke tempatnya. Dan ketika di tempat itu lalu dia melihat bahwa ada 7 gelas baygon. Aduh saudara, 5 anak, suami dan istri, total 7 orang. Saudara, lalu kemudian diambillah dan kemudian dibawalah sembako ke tempat mereka. Dan sejak itu saya bilang, jangan pernah kurangi hak orang miskin itu.
Saudara, hingga hari ini di tengah krisis, orang mengencangkan ikat pinggang, kita malah melebarkan ikat pinggang, saudara. Kita bagi makanan kepada mereka. Yang tadinya tidak miskin jadi kekurangan mereka, kita bagi. Bahkan saya berupaya di tengah pandemi gak bisa kebaktian. Apa yang saya lakukan? Justru saya memikirkan, kita punya ministry namanya HOB Farming. Saya pikirkan bagaimana bisa mempekerjakan banyak orang, dan bagaimana supaya bisa memberi makan lebih banyak orang lagi. Saudara, saya berdoa kebenaran firman ini akan menolong saudara. Jadilah orang benar yang diumpamakan Tuhan seperti pohon korma. Di tengah-tengah masa krisis, saudara tetap berdiri dan saudara tetap tegar sekalipun saudara ada di masa sukar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang Kau berikan hari ini. Ajari anak-anak-Mu di tengah masa sukar, tengah masa sulit. Jangan mereka putus asa. Ini Tuhan ingatkan kepadamu, saudara. Ini yang Tuhan ingatkan. Kalau benih korma, ya tetap kurma, saudara. Gak bisa keluar pohon cermai, pohonnya buahnya asem. Saudara akan tetap berbuah manis di tengah krisis sekalipun. Yakinlah dan percayalah. Bapakku, berdoa dan Engkau melepaskan berkat-Mu dan berikan mereka kekuatan di masa-masa sukar. Seperti ini Kau menolong mereka dan mereka bisa kuat seperti pohon korma yang Kau impikan, yang Kau rindukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama berikan persembahan terbaik buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Mari sebelum itu saya ajak kita semua untuk satukan hati kita berdoa. Makanya bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau sama-sama ambil bagian kami untuk kami boleh memberi Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dari hati kami Tuhan. Dan biar kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan terus melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari yang siap, mari sama-sama kita katakan. Amin. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari sama-sama yang sudah memberi, naikkan pujian ini, katakan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Satu kali lagi nyatakan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.
Satu kali lagi kita sama-sama berdoa untuk berdoa syafaat. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu begitu kuat Tuhan, menjamah setiap kami, melawat setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, untuk satu kesempatan yang baru yang Tuhan boleh beri bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami menaikkan pujian-pujian kami, penyembahan kami Tuhan, Roh-Mu yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di setiap pujian penyembahan kami itu ada kuasa yang daripada-Mu Tuhan, Kau yang menguatkan setiap hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar ada kesembuhan demi kesembuhan, kelepasan demi kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, biar hadirat-Mu itu yang menguatkan Tuhan, meneguhkan setiap daripada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Walaupun kami boleh ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang tidak akan pernah ada yang terbatas Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, kami percaya Tuhan, biar hadirat-Mu itu Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah dari kehidupan kami Tuhan. Bapa, yang Kau kuatkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biar sungguh Tuhan malam hari ini ada suatu hati yang dikuatkan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan Tuhan ibadah online kami Tuhan di PPW Night malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau lebih lagi nyatakan Tuhan bagi setiap rumah-rumah yang menyaksikan Tuhan ibadah kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Bapa, ajar kami untuk kami mau tetap setia Tuhan, ajar kami mau tetap melekat sama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin akhir-akhir ini gak akan semakin baik Tuhan, tapi ajarkan setiap daripada kami untuk kami mau menggantungkan hidup kami lebih lagi sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, untuk setiap firman yang sudah didaburkan Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Biar setiap kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi penggerak Tuhan dimanapun Kau tempatkan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, biar kami mau berdoa Tuhan malam hari ini untuk pemimpin Tuhan, presiden kami Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, biar ada roh takut dan gentar akan Engkau itu Tuhan turun buat presiden kami, untuk wakil presiden kami Tuhan, untuk setiap para menteri dan jajarannya. Kami percaya Tuhan, biar semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami lepaskan shalom, kami lepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sedang ada di tengah pandemi Tuhan, dan kami percaya ya Bapa, kami mau perkatakan pada COVID-19, diam dan tenanglah. Karena kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kau sumber kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjadi sumber kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Juga kami mau bawa Tuhan, gembala kami di tempat ini Tuhan, Om Agus Tuhan, Om Budi sebagai wakil Tuhan. Kami percaya para pengerja yang ada Tuhan, Kau yang kuatkan kami Tuhan, Kau yang ikat kami dengan tali kasih-Mu yang tidak terputus oleh apapun Tuhan. Biar ada perkenanan Tuhan turun Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang begitu baik, Kau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan malam hari ini, dan sebelum itu kami mau terima berkat yang sungguh yang terbaik yang daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan
anugerah Tuhan. Anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.